Transformasi pendidikan di Indonesia saat ini sedang memasuki babak baru. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan arah kebijakan pembelajaran yang berfokus pada pendekatan pembelajaran mendalam, alias deep learning. Sebuah pendekatan yang memuliakan guru dan murid dengan menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Muhyiddin, Kepala UPT SMP Negeri 4 Pindrang, peserta apresiasi GTK 2025 kategori Kepala Sekolah Transformatif. Inilah praktek baik kami, implementasi sinari, supervisi inspiratif berbasis coaching, dan teacher leadership untuk peningkatan literasi dan numerasi murid di UPT SMP Negeri 4 Pindrang. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer ANBK dan data Rapor Pendidikan 2024, terdapat beberapa temuan penting. Kemampuan literasi murid masih di bawah rata-rata nasional. Murid mengalami kesulitan dalam memahami teks panjang, menafsirkan informasi tersirat, dan menggunakan konteks bacaan untuk menjawab pertanyaan reflektif. Kemampuan numerasi murid menunjukkan bahwa sebagian besar belum mampu menghubungkan konsep matematika dengan situasi sehari-hari, seperti perbandingan, skala, atau representasi data. Kemampuan pengajaran guru juga menunjukkan perlunya penguatan dalam strategi pembelajaran aktif dan kolaboratif, terutama dalam mengintegrasikan literasi dan numerasi di setiap mata pelajaran. Dalam proses refleksi awal, kami menemukan beberapa tantangan mendasar yang harus diatasi agar transformasi ini berjalan efektif. 1. Guru belum terbiasa dengan pendekatan reflektif dan kolaboratif. Banyak guru masih memandang supervisi sebagai proses penilaian, bukan sebagai ruang pembelajaran bersama. Akibatnya, komunikasi dua arah dan pembelajaran sejawat belum tumbuh secara optimal. 2. Minimnya kebiasaan coaching dan inquiry kolaboratif. Guru belum memiliki pengalaman mendalam dalam melakukan inquiry teaching, yakni meneliti praktik pembelajaran sendiri melalui data observasi dan refleksi. Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar diharapkan dapat dicapai, kesesuaian dengan capaian pendidikan, kesesuaian dengan indikator, dan kesesuaian dengan cabang aspek audit sudah dalam kemampuan. Jadi tadi itu kan tidak ada tujuan yang disusun, tidak ada Ada Pak tujuan pembelajarannya, tidak perkembangan sesuai perkembangan siswa. Iya, saya hanya mengembangkan dari buku sesuai dengan tujuan pembelajaran dan indikatornya. Tapi tidak secara tujuannya tidak disusun berdasarkan konsep kompetensi, konten yang variasi. Itu tadi pembelajaran berdiferensiasi. Kan ada 3 pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajarannya kontennya, kemudian saya ingin menerima masukan dari teman-teman teacher leader sejauh mana perkembangan teman-teman kita terhadap penerapan pembelajaran mendalam di sekolah ini. Ya, jadi sebagai teacher leader di sini itu apakah ada perkembangan, ada perubahan dari teman-teman ataukah masih ada teman yang masih PPT? Ya, jadi untuk itu saya minta masukan dari teman-teman, kira-kira siapa yang bisa memberikan gambaran tentang perkembangan teman-teman kita. Baik, kami dari tim MIPA, jadi dari matematika dan IPA. Setelah diseminasi, kemudian kami memberikan beberapa tugas untuk pembuatan rencana pembelajaran mendalam, dan setelah beberapa pekan ternyata alhamdulillah sudah ada perkembangan
ternyata teman sudah membuat rencana pembelajaran dan sudah mempresentasikan di Kombel, dan sudah, alhamdulillah rencana pembelajarannya sudah sesuai dengan sintak-sintaknya pembelajaran mendalam. Dan setelah saya lihat ternyata lumayan hasilnya Pak, sudah bisa sudah diimplementasikan di kelas. Sudah tidak ada lagi PPT, semua sudah Kalau masalah PPT-nya ya seperti itu Pak, mungkin masih ada 1-2 orang yang belum masih jalan di tempat seperti itu Pak. Iya. Masih ada ya? Ya masih ada 1-2, tapi lebih banyaknya yang sudah mulai berjalan Pak, sudah mulai mengimplementasikan dengan pembuatan rencana pembelajaran. Tinggal implementasi di kelas, belum kami masuk di kelasnya. Mungkin nanti kesempatan selanjutnya. Iya Pak. Kalau Bu Ramsi, Bu Tati, Selamat pagi. Jadi ketemu kita lagi hari ini Di, karena mau bahas lagi terkait ini penerapan pembelajaran mendalam di kelas setelah kegiatan diseminasi kemarin. Kan sudah merancang rencana pembelajaran Di? Sudah mungkin kita terapkan di kelas? Sudah. Oh, iya. Jadi hari ini mau dibahas beberapa hal terkait tentang itu. Nah, kalau Ibu Ramsi, apa kendala Ibu ketika menerapkan ini rencana pembelajaran mendalam di kelas tak? Tadi Bu, kebetulan saya bawa FPQ. Iya. Saya masih terkendala di sini Bu tentang bagaimana cara menyediakan bahan ajar yang Hasilnya mulai tampak. Pada rapor pendidikan 2025, literasi naik dari 46,33 menjadi 59,72. Numerasi naik dari 45,81 menjadi 57,94. Dan kemampuan pengajaran guru melonjak dari 47,18 ke 63,45. Peningkatan ini diiringi prestasi siswa dan guru di berbagai bidang lomba literasi dan numerasi tingkat kabupaten hingga provinsi, bahkan tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Basmianti dari UPT SMP Negeri 4 Pinrang. Saya mengajarkan mata pelajaran IPA. Dengan adanya coaching dan tim teacher leader, saya merasa terbantu di dalam membuat rencana pembelajaran yang dapat saya terapkan di kelas. Dan alhamdulillah anak-anak merasa lebih semangat dalam belajarnya karena mereka memiliki kesadaran tentang tujuan mereka belajar. Sehingga pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu terasa lebih bermakna dan menggembirakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Al-Ghasani dari kelas 86. Sebelumnya saya kurang fokus dalam belajar, tetapi sekarang saya mulai semangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena cara guru saya untuk mengajar sangat menarik dan juga mudah dimengerti. Selain itu, guru saya memberikan banyak sekali contoh-contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal itu sangat menarik bagi saya. Cukup sekian, itu. transformasi ini tidak terjadi secara instan, tetapi tumbuh dari kepercayaan, komitmen, dan kemauan untuk belajar bersama. Dengan pendekatan ini, kami di UPT SMP Negeri 4 Pinrang percaya bahwa literasi dan numerasi bukan hanya angka dalam rapor, melainkan cerminan dari kualitas berpikir dan kehidupan yang lebih bermakna. Semoga praktek baik ini menjadi sinar perubahan bagi sekolah kami dan sekolah lain. Sebagaimana nama inovasi ini, Sinari, menyalakan semangat belajar, menumbuhkan kolaborasi, dan menerangi jalan menuju pembelajaran mendalam yang transformatif. Sumangana guru mak guru.